Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang atau baca tentang kitab Ahadisul Akhlaq. Ini hadis-hadis tentang akhlak. Dan pembahasan kita masih terkait dengan hadis wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang minta wasiat kepada beliau, yakni beliau berwasiat bersabda, la takzub, janganlah kamu marah. Ini larangan untuk marah. Nah, terkait dengan hadis ini, qala mu'allif hafidhahu ta'ala, qala Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, kita sampai di ini terakhir kemarin, itu Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan terkait dengan sabda Nabi SAW kepada orang yang minta wasiat kepada beliau, la takdzub, dia sampaikan janganlah kamu marah. Ini yaftamil amro ini mengandung dua perkara, dua hal. Salah satunya adalah bahwasanya yang dimaksud di situ yaitu al-amr bil asbab, yaitu perintah terkait dengan hal-hal atau sebab-sebab yang bisa menjadikan, yaitu mendatangkan akhlak yang baik, yaitu berupa kemuliaan, kemudian kelemah lembutan dan malu dan tawadhu, kemudian bisa menahan sesuatu gangguan yang diterima, masuk kaful adza, menahan diri tidak menyakiti orang lain, memberikan maaf, menahan amarah, kemudian bertemu dengan wajah berseri-seri dan yang semisalnya berupa akhlak-akhlak yang baik. Ya, tersirat situ perintah untuk berakhlak yang baik. Karena jiwa ini, ketika jiwa itu berakhlak, diri ini berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia tersebut, maka hal itu sudah menjadi kebiasaannya. Sehingga dengan itu ia bisa menahan atau menolak marah ketika terjadi sebab-sebab yang harusnya dia marah, dia nggak marah. Kau udah biasa untuk bisa mengendalikan diri dan selalu berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia tadi. Yang kedua adalah ayakuna muradu la ta'mal bi muqtadil ghadab idza hasala lak. Yang kedua, jangan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai konsekuensi dari marah ini.
Ya, jangan melampiaskan amarah tersebut jika terjadi hal itu padamu. Akan tetapi jahid nafsaka ala tarki tanfidihi wal amali bima ya'muru bihi. Kan tetapi perangi nafsumu, ya, jihadun nafs, untuk tidak melakukan atau melampiaskan amarah tersebut, untuk meninggalkan ya pelampiasan amarah tersebut, dan untuk tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh nafsu akibat marah tersebut. Karena amarah ini, sesungguhnya amarah itu apabila telah menguasai diri manusia, jika manusia itu marah dan dikuasai, marahnya itu menguasai dirinya, dia nggak bisa mengendalikan dirinya, maka marah ini yang akan mengendalikan, yang akan memerintah, yang akan melarang, dan seterusnya. Maka makna dengan ini Allah Ta'ala berfirman, walamma sakata Musa al-ghadab, dan tatkala mereda, yaitu amarah dari Musa. Maka jika orang itu tidak mengerjakan, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh amarahnya, orang marah kan macam-macam, ngomong yang weleh, ngomong yang jelek-jelek dengan orang dimarahi, ada nama binatang keluar, kata-kata yang tidak pantas diucapkan karena sudah marah. Maka marah ini mengendalikan dia nggak tunaikan itu, dia nggak ngerjakan, suruh ngomong jelek-jelek nggak dilakukan, dia terus menerus untuk berupaya untuk menahan diri, memerangi hawa nafsunya untuk tidak melakukan bisikan-bisikan dari amarahnya ini. Maka dengan itu kejelekan amarah ini akan bisa ditepis darinya, dia akan bisa mengendalikan itu. Bahkan terkadang bisa jadi amarahnya menjadi reda, nggak jadi marah, nggak meluap, dan akan bisa pergi dengan segera amarahnya ini, seakan-akan dia tidak marah. Maka terkait dengan hal ini, Al-Quran ini telah memberikan isyarat, Allah Ta'ala memberikan isyarat dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka segera memaafkan. Dan juga dengan firman-Nya, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan menceritakan sifat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan, orang-orang berbuat baik. Yang termasuk tadi menahan amarah dan memaafkan orang lain. Kemudian wa alaihi fi hadzal maqam, dan dalam kondisi ini, kondisi mau marah ini, hendaknya seorang hamba ini untuk berlindung kepada Allah, beristiadzah, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena setan ini memiliki peran yang besar, memberikan bisikan-bisikan kepada manusia dan masuk kepada diri manusia pada saat dia marah, yang akhirnya ia bisa mendorong orang yang marah ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak pantas untuk dilakukan, dan ucapan-ucapan yang kotor. Perhatikan hadis dari Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu telah berkata, istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba ahaduhuma fastadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu. Fantalaqa ilaihi rajul fa akhbarahu bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'awwadz billahi minasyaiton. Fa qala atara bi ba'sun amajnunun ana idhab, muttafaqun alaih.
Nah, dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu telah berkata, ada dua orang yang saling mencela, saling mencaci maki, mau tengkar lah, ya, di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah satu dari dua orang itu marah, fastadda ghadabuhu, dan amarahnya memuncak. Marah dengan amarahnya mulai memuncak, marahnya sampai wajahnya ini berubah, gitu kan, berubah karena marahnya ini. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu perkataan, suatu kata, seandainya itu diucapkan, niscaya akan pergi darinya apa yang dia dapati, makanya akan hilang. Maka fantalaqa ilaihi rajul, agar ada seseorang, orang itu pergi kepadanya, kepada salah satu yang marah tadi, mengabarkan itu mengabarkannya dengan sabda Nabi SAW tersebut, dan dia mengatakan, mintalah perlindungan, berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan. Mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqala, dia mengatakan, atarabbi ba'sun amajnunun ana, apakah engkau melihat pada diriku ada sesuatu, atau apakah aku gila? Idham, pergilah. Muttafaqun alaih. Qala Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, fihi, di dalam masih dapat pelajaran bahwasanya amarah bukan karena Allah, amarah yang timbulkan fi ghairillah, bukan karena membela agama Allah, itu adalah itu dari setan. Dan seyogianya bagi orang yang marah ini untuk segera beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan bahwasanya ucapan itu menjadi sebab hilangnya amarah. Jadi kalau mau marah, sebelum marah dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, isti'adzah, karena marah itu dari setan. Ketika kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dan Allah melindunginya, maka setan nggak bisa masuk dan nggak jadi marah. Ada ucapan orang tadi yang sangat marah ketika disampaikan, kamu mintalah perlindungan kepada Allah. Dia mengatakan, apakah engkau melihat pada diriku kegilaan? Apakah kamu lihat aku ini gila? Itu kan. Maka ini adalah kalam ucapan orang yang tidak paham tentang agama Allah dan tidak terdidik dengan cahaya syariat yang mulia. Dan dia memahami bahwasanya isti'adzah ini maksudnya kan minta perlindungan pada Allah. Dia memahami isti'adzah itu hanya khusus bagi orang-orang yang gila. Kenapa kamu suruh aku isti'adzah? Memang aku gila. Itu loh, ya. Memang aku gila. Isti'adzah. Memang aku gila. Nah, itu bahasanya begitu. Dia memahami kalau isti'adzah itu hanya khusus untuk disebabkan karena gila, atau orang yang terkena gila, atau karena gila. Walam ya'lam anna ghadab min nazghati syaitan. Dia tidak menyadari, tidak mengetahui bahwasanya amarah itu adalah dari setan. Dari setan. Oleh karena itu, orang yang marah, manusia yang marah ini sudah keluar dari kewajaran keadaannya nggak wajar lagi. Dia ngomong yang batil, ngomong yang tidak baik, melakukan yang tercela, dan bahkan ada niatan-niatan yang dendam, benci, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang ditimbulkan oleh amarah ini. Dan marah ini, ya semua orang pernah marah, ya kan? Entah di rumah, dengan istrinya, dengan anaknya. Dan memang marah ini mudah terpicu ketika yang menyebabkan ini adalah bawahannya, dan dia marah kepada bawahannya. Orang kepala rumah tangga dengan bawahannya.
dari kantor dan semisalnya. Pokoknya seorang kadang ya seringlah ini apa kadang tergelincir dalam amarah ini, maka singkat sekali sabda Nabi ini, la takdzub, janganlah kamu marah. Oleh karena itu di sini Nabi SAW bersabda kepada orang yang datang kepada Nabi dan mengatakan, ausini ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku, berilah aku wasiat. Nabi mengatakan la takdzub, dia pula balik minta lagi wasiat, la takdzub, jangan marah, minta lagi, jangan marah, kembali lagi, jangan marah. Nabi tidak menambah wasiat ini, kecuali hanya mengomong apa? Mengatakan janganlah kamu marah. Itu aja, singkat. Padahal berkali-kali minta lagi wasiat. Maksudnya itu saja. Perwasiat minta wasiat lagi, itu aja, jangan marah. Kembali lagi, jangan marah. Ini menjadi dalil yang nyata besarnya tentang apa? Besarnya mafsadah, besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh amarah. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan akibat marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, muttafaqun alaih. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat karena menang bantingan, gulat. Bukan itu. Akan tetapi orang yang kuat itu hakikatnya adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia marah. Muttafaqun alaih. Ini. Jadi sabda Nabi laisa sadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu ada bisur'ah dengan bantingan. Telah diketahui di tengah-tengah manusia, semua orang tahu bahwasanya gulat atau sur'ah itu menang bantingan, dialah orang yang kuat yang bisa membanting manusia yang lainnya, memenangkan pergulatan itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka bahwasanya kekuatan yang sebenarnya bukanlah itu. Akan tetapi kekuatan yang sesungguhnya adalah jika manusia bisa menguasai dirinya pada saat marah, bisa mengendalikan dirinya pada saat marah. Itu hakikat orang yang kuat. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min jur'atin a'dhamu ajran indallah min jur'ati ghaidin kadzamaha abdun ibtigha'a wajhillah, rawahu Ibnu Majah. Jur'ah itu sebetulnya meneguk. Tahu meneguk. Jadi kalau ada air ini diteguk. Dari muntah tapi ditelan. Tidak ada tegukan atau telan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada jadi menelan amarah. Dia tahan amarah yang ditahan oleh seorang hamba dalam rangka hanya mengharapkan wajah Allah. Jadi enggak dia lampiaskan itu, tapi dia tahan dan dia telan. Dia enggak lampiaskan amarah itu. Rawi Ibnu Majah. Maka ia merupakan afdhalul jur'ah atau jar'atin yatajarra'ahu al-abdu wa a'dhamuha sawaban warfa'uha darajah. Ya, ia merupakan tegukan yang paling utama yang diteguk oleh seorang hamba dan yang paling besar pahalanya, paling tinggi derajatnya. Ditahan ketika marah ini dia enggak dilampiaskan. Ditahan, ditelan aja, tidak dilampiaskan amarah ini. Yaitu tadi seseorang menahan diri tidak melampiaskan amarah padahal dia mampu untuk melakukan itu. Hal itu dilakukan karena ingin menyelamatkan agamanya dan ingin mendapatkan pahala yang besar. Ya memang kadang orang marah kadang lupa.
Maka minimal dengan mengetahui hadis Nabi, oh jangan marah, maka bagimu surga, gitu kan. Maka ini akan bisa paling tidak mengingatkan seorang ketika mau marah, entah laki-laki, entah perempuan, entah suami, entah istri, entah orang tua ke anak, atau apalagi sebaliknya gitu. Maka ini bisa membantu orang itu untuk mengendalikan itu amarah ini. Qala mu'allif, summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajjaha ila amrayni azimaini ala insani ayatahala bihima khala ghadabihi. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan arahan, mengarahkan kepada dua hal yang agung bagi manusia untuk dia upayakan, bisa dia hiasi dirinya ketika marah, untuk dia bisa lakukan pada saat marah. Apa dua hal itu? Salah satunya berkaitan dengan lisan, omongan, dan yang kedua berkaitan dengan perbuatan, anggota badannya. Amal awal, ada pun yang pertama adalah di dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah satu di antara kalian itu marah, maka hendaklah dia diam. Ya kan? Jadi pas kalau marah jangan ngomong, diam. Hendak dia diam. Ai liyamna nafsahu minal kalam halal ghadab. Menahan dirinya, enggak usah ngomong. Ngomong apa saja, enggak usah ngomong, enggak usah bicara pada saat marah. Pada saat marah. Kenapa? Karena jika dia ngomong, jika dia bicara sementara dia sedang marah, mesti dia akan ngomong dengan perkataan yang tidak akan terpuji akibatnya, tidak akan baik akibatnya. Nggak ada orang, jarang orang marah ngomong yang baik-baik. Ini pelajaran. Terutama apalagi berkaitan dengan marah yang anaknya. Ini, ya, marah ke anak-anak. Hati-hati. Karena nanti muncul kata-kata tidak baik, dan itu menjadi doa jelek. Oh, semoga kamu gini, semoga kau gini. Misalkan marah, saking melampiaskan marahnya, dan kejadian menyesal nanti. Maka ini Nabi mengatakan apa? Apabila salah satu dari kalian marah, maka fal yaskut, hendaklah dia diam. Dia diam. Dia tahan dirinya, jangan ngomong. Walaupun satu kata ketika marah. Karena ketika marah, pada saat marah dia tidak menyadari apa yang dia omongkan. Dia nggak sadar dengan apa yang dia katakan, dia ucapkan. Apabila dia menahan diri nggak ngomong, yaitu diam sampai amarahnya reda, maka ketika itu barulah dia akan bisa bicara dengan benar. Dan akibatnya menjadi baik. Tapi setelah dia nggak marah baru ngomong, kemudian akan terkontrol. Tapi pas marah ngomongnya mesti nggak terkontrol. Tak bentak-bentak, ngomong yang jelek. Ini solusi pertama. Apa? Berkaitan dengan ngomong, bicara. Kalau pas marah nggak usah ngomong, diem. Ya diem berarti marah ini. Marah ini. Bisa jadi semacam itu. Jadi ini lebih selamat. Yang kedua, di dalam Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Apabila salah satu di antara kalian itu marah, sedang dia dalam posisi berdiri pas marah, hendaklah dia duduk. Pas marah berdiri, duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa ila falyattaji. Jika sudah marahnya hilang, yaitu yang diinginkan. Jika tetap belum hilang, maka berbaring. Dari berdiri, pas marah duduk. Duduk kok marahnya masih ada. Maka apa? Turun lagi ke lantai, berbaring. Semakin merendah. Ini berbaring.
Maka ketika manusia itu marah dan ketika memuncak amarahnya, sedang dia dalam posisi berdiri dan orang-orang yang menjadikan marah itu ada di depannya, maka apa yang terjadi? Yang dia nggak bisa mengandalkan diri, mungkin melempar, mungkin menendang, dan semisalnya. Namun ketika dia menjauh dari orang yang sedang dimarahi ini, semakin dia jauh, maka ini akan bisa reda amarahnya. Jika butuh dia untuk berbaring, nggak mungkin berbaring mau nendang gimana? Mau berbaring, ya kan? Ini, maka ini akan kalau butuh memang berbaring. Karena ini bisa lebih meredakan nafsu. Jangan dibalik. Asalnya duduk marah, tambah berdiri. Asal tidur marah-marah, tambah duduk. Marah tambah berdiri, wah bahaya. Mesti mungkin menendang, melempar dan semisalnya. Maka ini solusinya apa? Ucapan diam, pas marah hendaklah diam, nggak usah ngomong. Yang kedua, ketika pas marah posisi berdiri, duduk. Ketika tetap marah, belum bisa hilang, jadi dengan berbaring. Ini untuk bisa meredakan amarah. Walhasil kesimpulannya, bahwasanya orang yang marah, maka pada saat marah seyogyanya dia tidak melakukan apa-apa, tidak menuruti apa yang dibisikkan atau diperintahkan oleh amarahnya. Baik ucapan, nggak usah mengucapkan apa-apa, atau perbuatan nggak usah melakukan apa-apa, sampai bara amarah ini bisa mereda. Ini adalah hakikat kekuatan. Itulah orang yang kuat, yaitu orang yang bisa menahan diri di saat dia marah. Dan dia bisa melampiaskan amarah itu, tapi dia tahan. Ya beda halnya dengan orang marah tapi nggak berani. Mau marah nggak berani, pada marah. Ini marah dan mampu sebetulnya mau melampiaskan amarah ini bisa, tapi dia tahan, kan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajlatu minasyaiton." Rawahu Abu Ya'la fi musnadihi. At-ta'anni minallah. Ta'ani itu enggak segera berbuat. Ya, ta'ani, yaitu berpikir panjang ya, ta'ani. Ya. Yaitu ta'ani itu ya dia apa? Minallah. Wal ajalatu, dan ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Ta'ani itu lawan dari tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Abu Ya'la fi musnadi. At-ta'ani minallah, yaitu maksudnya at-ta'ani tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu, ngomong dan berbuat dan semisalnya, dipikir dulu lah. Ini adalah termasuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan diberi ganjaran oleh Allah. Wal ajalatu minasyaiton, dan ketergesa-gesaan itu dari syaitan, ai huwal hasil 'alaiha biwaswasatihi. Ketergesa-gesaan itu akibat bisikan, yakni apa? Bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Karena ajalah, namanya ajalah itu tergesa-gesa. Langsung tergesa-gesa, langsung begitu mau maka suatu langsung dikemungkan, mau berbuat langsung dilakukan. Ini ketergesa-gesaan ini akan menghalangi orang untuk tasabut. Tasabut itu berhati-hati. Dia tidak akan berhati-hati dan tidak berpikir panjang. Aku nanti kalau ngomong begini akibatnya apa? Aku nanti kalau berbuat begini akibatnya apa? Dia nggak berpikir akibatnya. Urusan nanti, ya, gitu kan? Kadang kan gitu. Urusan nanti seperti tantang dulu lah. Itu kan belakangan. Nah, ini kan gak boleh. Ini ajalah mina syaitan. Berpikir, melangkah 2 langkah 3 kali dipikir. Aku nanti kalau begini akibatnya apa? Aku nanti kalau begini. Jadi berpikir. Ini ta'ani. Ajalah ini mina syaitan. Maka orang-orang yang berpikir panjang, memikirkan akibat dari apa yang akan diucapkan atau akan dilakukan,
yaitu bahwasanya hal itu adalah ana khossatul akal an-nadhar bil awaqib. Jadi khossatul akal, jadi kekhususan apa akal ini, orang berakal ini dia an-nadhar bil awaqib, dia akan melihat jauh yakni apa kepada akibat yang akan ditimbulkan. Kalau saya begini akibatnya apa? Kalau saya begini akibatnya apa? Adapun ahlul ajalah, orang-orang yang ahlul ajalah itu orang yang tergesa-gesa dalam semuanya, tidak berpikir panjang, maka dia akan berbuat tanpa memikirkan akibatnya, maka orang semacam ini akan merugi, dan akan buruk ini apa akibatnya. Maka diumpamakan perumpamaan jiwa yang dalam ketergesa-gesaan, ini seperti kayak bola yang diletakkan di tempat yang licin, maka dia akan terus dia cepat menggelinding tanpa mengetahui kemana nanti akibatnya. Maka betapa banyak akibat yang tidak baik disebabkan karena ketergesa-gesaan. Dan juga dalam membiasakan diri untuk bersikap pelan dan berpikir panjang, ini terdapat keselamatan dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh termasuk amarah ini. Kemudian berikutnya dari Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sabtu al-hasan wa tu'adatu wal iktisadu juz'un min arba'atin wa isrina juz'an minan nubuwah. Rawahu Tirmidzi bi jami'ihi bi isnadin sabit. Wa sabtul hasan itu maksudnya adalah at-tariqah al-murdiyah atau mardiyah wasukutu wal waqar, yaitu tariqah al-mardiyah, jalan yang diridhoi, wasukun, kemudian sukun tenang, wal waqar ini berwibawa. Watu adatu al-anat wal bu'du anis safah wa tais, tindakan berhati-hati dan tidak atau menjauhkan diri dari perbuatan yang safah, itu orang-orang yang bodoh, tindakan orang-orang yang bodoh. Ini jadi menjauhi hal-hal yang bodoh, baik ucapan atau perbuatannya. Dia berpikir jangka panjang. Ini wal iktisad. Iktisad itu sedang-sedang saja, tengah-tengah, tidak ifrat, tidak tafrit. Ifrat itu berlebih-lebihan, kemudian tafrit juga terlalu teledor. Ini tengah-tengah iktisad. Itu adalah, semua itu adalah juz'un, salah satu bagian min arba'atin wa isrina juz'an minan nubuwah, dari 24 bagian kenabian. Bahwasanya sifat-sifat yang agung ini, sifat-sifat yang mulia ini termasuk min sama'ilil anbiya, termasuk di antara sifat-sifat kenabian alaihi salatu wassalam. Wa fi hadza, dalam hal ini dalam sini terdapat motivasi untuk mencontoh para nabi, meneladani para nabi. Qala ta'ala ulaika alladziina hadallah, mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, fa bi hudahum muqtadih, maka ikutilah. Ikutilah petunjuk mereka. Kemudian juga di antara perkara yang bisa membantu seorang untuk bisa selamat dari amarah dan akibat marah yang tidak baik, ayakhriso al-muslim dauman ala rifqi fi amri kullih, yaitu hendaknya setiap muslim muslimah berupaya untuk bersikap lemah lembut dalam semua urusannya.
Karena fa'inna rifqa, karena kelemah lembutan, sesungguhnya kelemah lembutan merupakan sifat yang agung, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari para hambanya. Di dalam hadis disebutkan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah itu maha lembut, mencintai kelembutan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu." Muttafaqun alaih. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut, mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi, dan Allah akan memberikan atas kelembutan di ma la yu'ti, yaitu sesuatu yang tidak diberikan kepada al-unfi. Unfi itu sikap keras. Lawannya rifqi lemah lembut, kalau unfi ini kasar, kemudian keras dan semisalnya. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan juga sesuatu yang tidak dia berikan kepada selainnya. Ini menunjukkan sikap lemah lembut ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan contohnya. Dan contohkan dari oleh Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ada sekelompok orang Yahudi ini minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan, "Assalamualaikum." Assalamualaikum. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab ya sama saja nih. Ini bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Assalamualaikum itu kematian, doa kematian, semoga kematian menimpa kamu. Ini orang Yahudi, kurang ajar kan kepada Nabi. Assalamualaikum. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, menjawab, Aisyah ngerti. Bal alaikumussalam wal la'nah, ditambahi oleh Aisyah. Bahkan semoga kamu juga tertimpa kematian dan bahkan ditambah laknat, gitu kan. Tambahi. Lalu langsung diingatkan oleh Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kulli." Ya wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu mencintai kelemah lembutan dalam perkara seluruhnya. Qalat, lalu Aisyah sebagai istri Nabi, ini Nabi, suaminya ini Nabi, dikatakan begitu oleh orang Yahudi. Maka Aisyah mengatakan, "Alam tasma' maqalu." Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Mereka mendoakan engkau kematian, kebinasaan. Assalamualaikum. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, "Qad qultu wa alaikum." Ya. Sesungguhnya aku telah mengatakan wa alaikum. Apa jawabnya? Wa alaikum. Itu Nabi mengatakan. Dia mengatakan assalamualaikum, Nabi menjawab wa alaikum. Itu toh. Kan ditambah wa alaikum. Wa alaikum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Yahuda atamun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, bahwasanya orang-orang Yahudi telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan assalamu alaikum. Mengatakan assalamu alaikum, yaitu semoga kematian, kebinasaan menimpa kamu. Faqalat Aisyah, Aisyah mengatakan alaikum, alaikum wala anakumullah. Semoga kamu juga tertimpa kematian dan semoga Allah melaknat kamu. Laknat itu jauhkan dari rahmah. Semoga melaknat kamu, ditambah begitu. Wa ghadiballahu alaikum, dan semoga Allah murka kepadamu. Ditambah oleh Aisyah. Alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Qala mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan, entar dulu ya Aisyah, kata Nabi. Alaiki birifqi, hendaknya engkau bersikap pelan-pelan, lemah lembut aja, gitu kan. Wa iyaki wal unfa wal fuksha, jauhilah oleh kamu sikap keras dan melakukan sesuatu yang tidak baik. Fakis itu kotor, ya, ucapan yang tidak baik, padahal hanya mendoakan tadi. Qalas awalam tasma' maqalu. Aisyah mengatakan, tidakkah engkau mendengar ya Rasulullah, tidakkah Anda mendengar apa yang mereka omongkan? Mereka katakan, mereka mendoakan celaka engkau ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, awalam tasma'i ma qultu, tidakkah engkau mendengar apa yang aku katakan? Katanya Rasul.
radatu alaihim, aku telah menjawab mereka. Fayustajabu li fihim, lalu doaku dikabulkan. Yani apa? Untuk mereka. Wa alaikum, semoga engkau juga tertimpa apa? Asab tadi. Wala yustajabu lahum fiyya, dan doa mereka tidak dikabulkan untukku. Maksudnya didoakan kebinasaan, Allah nggak mengabulkan itu, nggak mengabulkan doa mereka, tapi menjawab wa alaikum dan dikabulkan oleh Allah. Maka ini tidaklah kelemah lembutan itu ada masuk pada suatu hal kecuali dia akan menghiasinya, menjadikan indah. Dan tidaklah kelemah lembutan diambil dari sesuatu hal kecuali dia akan menjadikannya tidak baik. Wa man utiya rifqa faqad utiya khaira kullah. Barang siapa yang diberi kelemah lembutan, bisa bersikap lemah lembut ucapan dan perbuatannya, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan seluruhnya. Wa man hurima rifqa hurima khair. Dan barang siapa yang tidak diberikan kelemah lembutan, maka berarti tidak diberikan apa? Kebaikan yang banyak. Dari Jarir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man yuhrami rifqa yuhrami khaira, rawahu Muslim. Barang siapa yang tidak diberikan kelemah lembutan, maka sungguh dia telah tidak diberikan apa? Kebaikan. Dan ini bagus untuk kita perhatikan, khususnya dalam skup rumah tangga kecil kita, masyarakat kecil rumah tangga kita, supaya tidak terjadi antara suami istri, antara saudara keluarga ini marah. Ini dimulai dari yang cukup kecil. Dari Aisyah, wa ana Aisyah radhiyallahu anha zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wa la yunzau min syai'in ila sanah, rawahu Muslim. Dari Nabi SAW dia bersabda, sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menjadikannya indah, baik, dan tidaklah ia diangkat dari sesuatu kecuali akan menjadikannya tidak baik, rawahu Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Aisyah urfuki fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi, rawahu Ahmad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, bersikap lemah lembutlah engkau, karena sesungguhnya Allah apabila menginginkan pada keluarga ini kebaikan, Allah akan menunjukkan mereka kepada pintu kelemah lembutan. Pintu kelemah lembutan. Tidak saling kasar. Bayangkan kau di rumah, misalkan suami ngomong kasar, istrinya juga kasar juga. Akan terjadi bentak ganti bentak. Apa yang terjadi? Mesti akan terjadi cekcok. Wa rifqu layyin janib bil aqwal wal af'al. Rifqu, kelemah lembutan itu adalah, maksudnya rifqu di sini adalah lemah lembut dari sisi ucapan maupun perbuatan, tidak kasar. Yaitu bermakna hendaknya ucapan manusia dan perbuatan itu lemah lembut, tidak keras, tidak kasar, tidak, ucapannya pun tidak jorok-jorok. Nah, tadi kita dapat di sini. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita, dan masih banyak nih beberapa hadis terkait dengan ini. Nanti kita sambung pertemuan berikutnya insyaallah. Dan ini minimal kita mengetahui tentang buruknya sifat amarah, dan juga bagaimana tadi solusinya ketika marah. Kemudian juga hendaknya setiap manusia muslimah berupaya untuk memiliki sikap rifku, dalam ucapan atau perbuatan, sikap lemah lembut baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan ini akan menjadi atau membawa kebaikan pada semua urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan
karunia kepada kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui, kita pelajari, dan memberikan dan sikap arif kepada kita semuanya. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.